Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi washabbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arhamu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syuwa fazalina tawatan fil alamin wa amirna tawatan diniyatal islamiyata ala mazhabil ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kabid SMA Madrasah yang hadir, yang saya hormati saya banggakan. Alhamdulillah. Bahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan guru semua. Saya lihat ini adalah pertemuan yang sangat strategis. Karena kalau kita berbicara perjuangan, maka kita berbicara kesungguhan. Kita berbicara kerja keras. Kita berbicara visi. Kita berbicara apa yang akan kita tuju. Dan yang paling menentukan visi, misi, goal itu adalah leadernya, manajernya, pimpinannya. Sehingga yang namanya kepala madrasah, kepala sekolah itu adalah posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat penting, posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu sekolah atau madrasah. Dan kalau kita berbicara perjuangan NWDI ada untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Di dalam struktur NWDI ada berbagai elemen, berbagai badan otonom, dan salah satunya adalah PGNWDI. Yang mana betul-betul kita hadirkan dengan adanya PGNWDI ini, maka seluruh madrasah, seluruh sekolah yang ada di bawah naungan NWDI memiliki arah yang jelas, yang sama, gerak yang sama, kepekaan yang sama, kualitas yang sama. Dan kalau kita berbicara kualitas, saya ingatkan sekali lagi, kalau kita berbicara kualitas, dia tidak berbanding lurus dengan uang, dengan pembiayaan, dengan materi, tidak. Betul, uang, materi, pembiayaan itu support system, tetapi tidak berbanding lurus semata-mata. Kalau ada ini baru kita bisa, kalau ada uang baru bisa, kalau gedungnya bagus baru kita bisa bagus kualitasnya, kalau honornya tinggi baru bisa bagus kualitasnya. Terlalu banyak contoh dan bukti, utamanya yang lahir dari madrasah NWDI yang bisa survive dan jauh lebih bagus kualitasnya daripada sekolah madrasah lain yang jika dibandingkan dari sisi pembiayaan mungkin jauh lebih mudah. Tetapi yang dihadirkan adalah santri-santriwati, benihan-benihan yang memiliki kualitas yang sangat bisa diandalkan,
untuk bersaing di era kemajuan sekarang ini. Mengapa saya bisa bilang demikian? Bukti. Gak usah jauh-jauh, kita lihat pimpinan kita. Jebolan daripada madrasah ini. Orang-orang hebat yang ada di NTB ini, bahkan di Indonesia ini banyak yang jebolan ini. Mau dia ada di legislatif, di eksekutif, dia menjadi jaksa, menjadi TNI, Polri, jadi dokter, menjadi engineer, menjadi ulama-ulama hebat, tuan guru muda. Oh, kita sekarang punya banyak tuan guru muda yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang keren-keren, yang sangat kita bisa banggakan. Itu jebolan madrasah MWD. Ingat itu Bapak Ibu. Betapa ya fondasi yang diletakkan oleh Al-Makrullah, yang kita warisi, yang kita ikuti, yang kita pedomani untuk bersemangat sungguh-sungguh dalam membangun madrasah, itu telah melahirkan orang-orang hebat. Jadi kalau ada yang dibanggakan daripada pemimpin-pemimpin yang jebolan ini sekarang ini adalah itu hasil daripada perjuangan pendidikan dari MWD, hasil perjuangan Al-Makrullah. Sehingga tidak heran kalau beliau diberikan gelar pahlawan. Kalau kita lihat jumlah madrasah, kalau kita berbicara di NTB, banyak madrasah daripada sekolah ini. Kita tidak bisa bayangkan seandainya tidak digagas oleh Al-Makrullah, terus tidak ada rumah madrasah bertebaran, betapa sulitnya pemerintah harus mendirikan sekolah, betapa yang harus diemban tugas tanggung jawab mendidik anak bangsa. Sedangkan anak bangsa ini semua harus sekolah, wajib sekolah, nggak boleh ada istilah nggak sekolah. Dan itu bisa kita jalankan dengan NWDI, NW itu memberikan kontribusi yang luar biasa besar di dalam mencerdaskan anak bangsa. Buah karya Al-Makrullah yang dilanjutkan oleh Tuan Guru Bajang di NWDI dan Tuan Guru Zainuddin Sani di NW. Dan itu terus di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat Indonesia, bahkan luar negeri. Tidak ada yang bisa menghalangi, menghambat, menekan kita untuk maju ke arah. Itu kebebasan semua sekarang, apalagi menjalankan digitalisasi. Semua sangat tergantung dari bagaimana kesungguh-sungguhan kita. Tidak ada batas sekarang dunia ini. Kita melihat orang, apa aktivitas orang di belahan dunia mana, di ujung mana, begitu gampangnya. Kita sudah pegang dunia itu dalam genggaman kita. Yang membedakan adalah kita serius atau tidak, kita sungguh-sungguh atau tidak, kita bekerja keras atau tidak, kita disiplin atau tidak, kita mau belajar atau tidak, kita mau bekerja sama atau tidak, kita mau menguasai teknologi, belajar menguasai teknologi dan berinovasi atau tidak. Kuncinya itu Bapak Ibu. Biaya itu kemudian mensupportnya, tetapi bukan biaya yang nomor satu. Bahkan dengan biaya yang sangat ekonomis, orang bisa berinovasi luar biasa karena kesungguh-sungguhannya. Jadi jangan sampai mindset kita ini terbalik-balik. Kenapa kemudian ada madrasah, ada sekolah, ada universitas MWDI yang bisa go internasional, yang bisa bersaing secara level nasional? Padahal kalau dilihat dari pembiayaannya, ya jauh untuk selevel. Contoh saja Universitas Samdalwani. Kalau kita lihat pembiayaan, misal berapa sih bayar SPP-nya, berapa bayar sekolahnya? Kalau dibandingkan apple to apple dengan kualitas Universitas Samdalwani sekarang,
untuk kriteria Mendagri, kemudian kriteria Dikbud, ya, Kementerian Dikbud, dan kriteria lain atau apple to apple dengan yang rankingnya setara. Cek aja berapa biaya kuliah mereka, berapa biaya SPP-nya, mungkin bumi dan langit. Tapi kenapa kita bisa? Karena kita mau kerja keras, karena kita mau sungguh-sungguh ngurusnya, karena kita mau disiplin, karena kita mau belajar, tidak egois, tidak merasa sudah pinter, tidak mau menerima masukan. Kalau dikasih tahu sama orang begini, tidak sudah, itu sudah dari dulu kita begini, sudah dari dulu kita udah bisa, kita itu udah itu. Terlalu banyak kita yang masih seperti itu. Mungkin juga koreksi, terlalu banyak yang nggak mau dengar masukan orang, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat. Kita manusia semua ada keterbatasan. Yang mungkin oke, yang engineer teknik kimia, dari sisi kimia mungkin oke, ya. Dari hal-hal yang mungkin dia geluti oke. Tapi kalau berbicara misalnya, yang bicara digital, yang belajar dari Pak Mozart, belajar dari Pak Irzani, belajar dari Pak Pati, belajar ya. Yang tanya Pak Mozart, betul nggak? Saya kalau tanya, saya belajar apa, saya minta masukan ini, saya mesti bagaimana, ini mesti bagaimana. Kalau saya belajar IT, saya bukan ahlinya, saya pasti belajar sama orang yang ahli. Saya tanya ketua yayasan, saya tanya orang-orang yang ahli, ini gimana sih cara kita supaya begini. Saya tanya. Semua kita ada keterbatasan, tapi yang membedakan ya, yang berhasil, yang leading, yang cepat lari, itulah yang mau belajar, mau rendah hati, mau kuliah. Itu masukan yang sangat bagus, luar biasa. Terima kasih masukannya. Saya akan lakukan di madrasah saya. Oh, kita harus begini. Oh, oke, kita harus lakukan ini. Kuncinya itu, Bapak Ibu. Jangan tinggi hati, rasa diri kita belum apa-apa. Kalau kita berpikir ini ya, kita mau bersaing di era sekarang dan yang akan datang, kita harus berpikir kita belum apa-apa. Harus seperti itu berpikirnya, sehingga effort kita itu bisa lebih terus. Kita ini manusia diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan akal pikiran. Mungkin kita masih gunakan masih 5%-nya. Bapak Ibu suka underestimate sama diri sendiri, menganggap diri, mungkin saya kemampuan saya. Padahal kalau Bapak Ibu explore kemampuan Bapak Ibu bisa terbang kemana-mana. Bapak Ibu bisa akses pembiayaan dari berbagai lembaga, dari berbagai bantuan, dari berbagai pihak. Karena sesungguhnya di zaman sekarang ini semua itu bisa kita terobos. Kalau dulu belum zaman digitalisasi, kita belum pegang dunia ini dalam genggaman kita. Itu ada prosedurnya, ada pintunya, ada. Sekarang kalau Bapak Ibu punya website bagus, madrasahnya semua punya website, punya informasi kegiatan apa segala macam. Terlalu banyak orang yang mau menyalurkan zakatnya, menyalurkan infaknya, menyalurkan dari seluruh dunia ini ke madrasah, ke sekolah, karena mereka berpikir daripada nggak jelas ini jelas-jelas ini sekolah ini kayaknya kalau dilihat dari profilnya, prestasinya, apa segala macam, kegiatan-kegiatannya, oh ini layak dibantu. Ini apalagi ini adalah mendidik orang-orang yang tidak mampu, ini mendidik orang-orang yang kemampuan yang menengah ke bawah misalnya, atau apa. Orang akan dengan senang hati, bukan dipaksa, bukan karena kita nyumbang dong, ayo kalau nggak nyumbang awas, ayo nyumbang semua, bukan, tapi dengan hati karena dia
bagaimana harmonisasi guru dan murid di sekolah itu, ya. Cantik sekolah itu, walaupun dia sederhana, bahkan dia dari kata break pun sekolah itu, tapi dia kelihatan cantik dan ini, oh itu akan menjadi magnet orang dari seluruh dunia untuk melihat. Itu Bapak Ibu. Jadi ini yang saya ingin, mari madrasah MWD jangan terpaku akan berapa kita dapat bantuan ini, berapa dapat bantuan enggak dibantu, cuma segini bantuan, tetapi potensi sumber daya anak akan digali. Sekarang saya mau tanya, mana Bapak Ibu yang madrasahnya toiletnya itu betul-betul bersih 24 jam? Mana? Coba angkat tangan. Kita kan toiletnya sungai. Alhamdulillah. Bersih kan tiap hari sungai itu. Alhamdulillah. Terus terang Bapak Ibu, kenapa saya sampai harus hadir di sini? Mohon maaf, silakan cek sama juga. Ada kegiatan di BPSDM, saya cancel. Ada kegiatan dengan BIN, datang dari Jakarta, saya cancel. Ada beberapa kegiatan penting, saya cancel. Karena saya melihat yang saya temui, ini adalah ujung tombak daripada kemajuan madrasah ini. Tapi kalau kehadiran saya di sini tidak dihargai, cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan setelah itu dianggap yang penting keren, wabung hadir. Bapak Ibu, tinggal kurang dari sebulan saya sudah tidak menjadi wabung. Jangan terlalu bangga-banggakan jabatan itu. Karena sejatinya kalau kita berjuang untuk MWD itu berjuang dari lahir sampai kita wafat. Untuk apa kita jadikan perjuangan MWD itu jadi ladang kepada kita? Jabatan 5 tahun gak terasa, baru saya dilantik sekarang baru selesai. Sementara gak ada. Tapi kalau Bapak Ibu Ustaz-Ustazah melihat kehadiran saya sebagai pimpinan di MWDI dan memberikan nasihat kepada Ustaz-Ustazah sebagai pimpinan untuk kemajuan MWDI, menyerap itu semua dan mengaplikasikannya, menerapkannya di madrasah MWDI, itu hadiah yang luar biasa bagi saya. Saya tidak perlu dikasih apapun, tidak perlu diberi janji. Saya tidak perlu diberi janji, Bapak. Tidak perlu diberi omongan, tapi kasih saya bukti bahwa kita punya effort yang luar biasa terhadap madrasah kita. Itu hanya butuh tenaga, Bapak. Hanya butuh ide, tidak butuh duit. Semua sudah ada. Sekolah itu sudah ada bangunannya. Sekolah itu sudah ada muridnya. Sekarang bagaimana dengan bangunan, murid yang ada, kita sungguh-sungguh berdedikasi tinggi untuk melanjutkan warisan almarhumah dengan sebaik-baik cara. Karena sesungguhnya itulah jalan ibadah yang sangat mulia bagi kita. Bapak Ibu juga jadi kepala madrasah juga sementara. Apalagi yang saya tugasin di negeri misalnya, Sri, ada saatnya selesai. Yang lain juga ada saatnya selesai. Tidak ada. Ini bangunan juga kalau PT ini kami tidak ada saatnya selesai. Tapi kalau kita turut almarhumah, kita jadikan teladan. Tuan Guru Bajang di dalam mengemban tugas kita jadikan teladan. Bagaimana beliau ini di dalam mengemban tugas tidak pernah senyap, tidak pernah sekedar. Itu yang dia turut, itu yang dia ikuti. Tidak pernah sosok yang penting selesai tugas dari pagi sampai siang, selesai tugas tidak. Yang penting kita jadi kepala sekolah kan gerak, kita perintah guru, yang kita ditakutin di sekolah atau apa, kurang ada sedikit nangis cari bantuan, kurang ini sedikit nangis. Seolah-olah kita tidak punya ini, kita tidak punya.
pelajari, karena itu yang mempengaruhi. Itu yang mempengaruhi semua apa itu. Ya. Dari bagaimana kita ngurus sekolah kita bersih tak, sekolah kita bersih tak, ruang kelasnya, ruang gurunya, toiletnya, halamannya hijau tak sekolah kita, asri tak sekolah kita. Dari yang begitu-begitu jangan dianggap enteng. Bukan berarti di madrasah MBDI nggak ada yang bersih, hijau, asri, lestari, banyak. Tapi banyak juga yang masih ekek. Ekek. Apa lagi saya mau bilang? Sedih kalau lihat dari sisi itu. Masa bilang sedih. Sekedar kita minta bersih aja kok susah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang berkunjung ke luar negeri, yang bertemu dengan orang-orang dari negara-negara maju itu, kadang-kadang yang suka bercanda, mereka yang menerapkan apa yang diajarkan pada kita, kebersihan bagian daripada iman. Kok itu? Kok kita? Nah, kita ini kan harus jadi contoh. Stop sudah yang selalu mencari pembenaran dari orang lain dengan menyalahkan orang lain. Misal, mohon maaf, ini lagi soalnya. Yang lebih senang kalau misalnya ngomong gitu latihan itu yang terbaik ini, pokoknya nanti ke depan ini, Masya Allah bersih. Justru didikan ke anak-anak untuk membersihkan sekolahnya, gotong royong, bersihkan kamar mandinya, bersihkan ruang kelasnya. Itu adalah fondasi yang sangat kuat bagi mereka. Akan teringat terus, jangan masa bodoh. Mana nih sekolah madrasah yang setiap pagi ada piket anak-anak buat bersihkan kelas, bersihkan toilet, bersihkan halaman. Anak coba angkat tangan. Dari madrasah ini ada anak angkat tangan, berani angkat tangan kalau memang betul. Tepuk tangan yang sudah. Sekarang yang tanya sama peluru, mau peluru mengikuti nasihat dia? Mau peluru mengikuti nasihat dia? Siap. Banyak yang masih belum. Dari sini kelihatan ada yang menolak. Coba sih menolak suruh parah kayak jadi semua jadi pembicara, wakil gubernur jadi pembicara, tuntut suruhnya itu bersih. Banyak mungkin yang tahu ya, ajarnya itu ada lain. Tidak perlu dokter harus tapi kenyataan dari apa yang Bapak Ibu anggap, jadi Bapak Ibu mengetahui semuanya itu realitinya, kenyataannya loh. Itu namanya kita nggak tahu sama. Orang berilmu tapi tidak diaplikasikan, tidak diterapkan, sama dengan dia tidak berilmu, bahkan lebih parah daripada orang tidak berilmu. Kalau orang tidak berilmu dia belum tahu, tetapi kalau orang berilmu dia tahu tapi dia tak mampu. Ini koreksi untuk semua kita ini semua. Nah, jadi merasa sih waktu nggak kenal ruangan ini pada jam tersebut. Ini koreksi bagi kita semua. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Tolong nanti dari PGRI bikin komitmen untuk semua madrasah MBDI apa yang harus ini. Komitmen tidak butuh biaya, butuh kerja, gotong royong, pemikiran. Jangan komitmen yang butuh biaya, bentar dulu. Komitmen yang butuh kerja keras, butuh pemikiran, ya, butuh gotong royong dan kerjasama. Jangan gengsi belajar.
program Bridge Partnership Australia Indonesia, padahal SDU itu masih sekolah baru, satu-satunya sekolah yang menang yang belum ada lulusannya, bukan karena pembiayaannya, operasionalnya besar, atau gedungnya apa, sama saja, sama gedungnya sama sekolah-sekolah yang lain ini gak ada bedanya, mentara-mentara semua gedungnya gak ada bedanya. Tapi apa? Ya kita ini dengan pola dari awal sudah harus mau belajar, harus mau kerja keras, harus di dalam lingkungannya itu aplikasikan sekolah bersih dan sehat, nggak boleh ada sampah, anak-anak harus bisa pilah sampah, toiletnya bersih, melek digital, ya, digitalisasi semua ngerti, pemanfaatan IT, bahasa Inggris, ya, ada tahfiznya, banyak madrasah kita yang bahasa Inggrisnya top-top. Kelihatan kok waktu lomba, gimana keren-keren kayak begitu, saya saja sekecil itu dulu nggak bisa kayak begitu. Kok murid-murid Bapak Ibu hebat-hebat sekali? Ya kan? Sama saja Bapak Ibu. Cuma ada sentuhan-sentuhan, keseriusan, kesungguh-sungguhan, dikawal, dijaga, komitmen guru. Memang guru-gurunya saya itu harus lulusan Universitas Samdalwadi, kan menjadi pilot daripada Universitas Samdalwadi. Guru-gurunya dan muda-muda dan memang harus mau mengikuti semua ini yang diberikan, yang kita kebijakan-kebijakan yang kita terapkan. Gak ada. Kalau kita berbicara misalnya, ini biayanya kalau mahalan ya memang ya agak tinggian sedikit. Tapi sama dengan sekolah-sekolah swasta yang selevel, yang sama bangsa pasarnya itu sama. Nah, bahkan mungkin lebih rendah. Ingat al-makrullah, bagaimana merintis? Kebetulan jadi kebetulan bisa bantu. Kebetulan ada saatnya selesai. Kalau itu selesai, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan memang bantuan itu tidak seberapa dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, tidak kalau bahasa orang jauh-jauh ini, tidak seujung kuku bantuan itu dibanding apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk madrasah dan semuanya. Jadi jangan sampai di dalam kepala kita ini seolah tanpa bantuan kita tidak bisa apa. Jangan. Jadi semangat, kesungguh-sungguhan yang sudah dicontohkan almarhumah Tuan Guru Bajang itu kunci nomor satu. Itu nomor satu. Kedua, disiplin. Kalau saya boleh sharing, misalnya kalau orang tanya, ini kok ini kelihatannya semangat ya? Ini hadir di sini kok kayaknya semangat, ini hadir di sini kok kayaknya kok nggak capek. Ya karena kita memang sudah terbiasa hidup itu memang gimana ya supaya produktif. Kalau nggak produktif ada rasanya berdosa di sini. Rasanya ibu saya hal-hal aja ya, hari ini berarti hari kerja. Kalau saya nggak ini ya, ini kan hari kerja. Mungkin saya harus produktif. Waktu saya 24 jam. Saya udah tidur 24 jam gitu. Terus mau ngapain lagi kalau sudah sisanya 24 jam, kurangin 8, 16 jam ini saya selain ibadah, saya pakai apa ini? Jadi memang udah terasah. Mohon maaf ini yang kebetulan dari kecil dididik sama Umi, sama Bapak yang disiplin. Yang punya Umi kebetulan dia sejarahnya ada punya ibu juga. Yang punya bapak yang dua. Makanya sayang-sayang sama tiang. Ada Umi tiang, ada ibu tiang sudah almarhum, semuanya sayang sama tiang sama ayah tiang. Mendidik yang dari kecil itu dididik adab dan kerja keras. Kenapa dia katakan demikian? Dan dididik hidup sederhana dan kecil. Yang ingat
Gak ada kita yang berlebih-lebih pada saat sekolah. Semua itu porsinya memang porsi anak sekolah. Lemari tiang sama adik-adik tiang gak pernah penuh sama baju. Mungkin penunggu gak percaya siapa saksi yang pernah kerja di tempat tiang banyak. Pernahkah dulu tiang dapat EGB Pak Lutfi waktu ini lemarinya penuh dengan malu, diberikan fasilitas yang tak ada. Cukup baju tiang untuk hari-hari, untuk sekolah, untuk secukupnya saja. Bahkan ingat tiang, adik tiang tidak Pak Lutfi, Pak EGB sama Pak Jamal, laki-laki pada saat masih kecil, itu bajunya satu lemari. Satu lemari itu bertiga. Kadang-kadang karena besarnya dekat-dekat, jadi dulu saya bikinin baju kayak kembar. Jadi banyak baju kembarnya, berapa biji. Itu baju, tapi misalnya kalau buat pergi, misalnya ada 4-5 setel, ya udah, namanya pergi. Berapa kali sih kita pergi? Kadang hari-hari itu kan sekolah sama main. Ya baju mainnya, kaosnya paling terang, satu anak paling nggak sampai satu musim kaosnya. Satu anak ya, itu buat hari-hari main segala. Mungkin 7-8 ganti-ganti kaos selalu. Sama baju sekolah setiap ini dua. Sudah. Dan dibiasakan. Gak ada jajan berlebihan. Dibiasakan. Tiang ingat, silakan tanya siapa ya. Tiang dulu waktu SD kebetulan tiang bawa termos es ke sekolah. Tiang taruh di warung. Nanti dikasih, kalau misalnya habis satu termos, dikasih bonus 2 es mampu. Coba tanya di SD 6, SD 3. Sekarang di SD 6. Gak ada. Bawa termosnya, namanya kita paling besar kan? Paling tua. Adik-adik banyak. Semuanya gak ada. Ini jalan kaki dari rumah ke sekolah. Yang dulu di SMP 2 jalan kaki. Gak ada. Semua harus dididiknya seperti itu. Kemudian sekolah pun harus dinikmati, dapat sekolah bagus-bagus karena prestasi. Masuk SMP 2 dulu juga karena prestasi, nggak pakai tes langsung masuk sekolah terbaik di Mataram. Dari situ juga juara 1 umum di SMP 2 juga masuk SMA 1 juga nggak pakai tes, nggak pakai apa, jalan tol langsung masuk. Begitu juga Bapak TGB lulus dari SD 3 dulu Mataram langsung masuk Mu'alimin juga alhamdulillah. Coba mana dulu Ustazah pada saat Mu'alimin dulu dia bagaimana gaya hidup Bapak TGB dulu? Ada mewah-mewah, ada ini sama santri-santri yang lain. Tidak ada beda. Kemudian loncat kelas apa segala macam yang karena prestasi, karena memang kemampuan, bukan karena duit. Dan ini dididik dari kecil, bukan karena duit. Duit itu nggak ada, kita lihat duit pada saat kita kecil. Ya kalau pun belanja, makanya dia pada saat lanjut dari TS, dia lanjut sangat ngelesin IPA itu fisika, matematika, kimia. Lesin anak Cina, anak kompleks tempat yang kos. Kebetulan yang kos di pinggir, di belakang banyak pertoani namanya, di depan itu komplek perumahan elit. Yang nyeri perumahan BTN itu kos di situ, kursusin mereka. Yang dapat uang, alhamdulillah tahadus dinikmat, mirip-mirip dengan uang yang dikirimkan orang tua yang memang segitu-gitunya lah perjanjian dari awal. Kirimnya segini sebulan atau yang dari ini. Kalau kamu bisa saving, alhamdulillah. Kalau enggak, ya yang penting sekolahnya lah. Sudah, yang cari sendiri. Alhamdulillah bisa nabung, bisa apa? Kamu bisa cari duit sejak kuliah. Sejak kuliah mau beli buku yang bagus, zaman dulu nggak ada HP. Sekarang kita mau download buku apapun, wih, di HP ini. Mau ilmu apapun ada di HP. Bayarnya cuma
susah kita cari, ada semua. Dulu yang dari buku, ya Allah, kalau mesti harus dapat TGB, berangkat sekolah ke Mesir sekali setahun di ini sama ini bekalmu 1 tahunan. Atau kalau ada kerjaan pada saat haji, mewah enggak kehidupan Bapak TGB ini? Sama. Silakan ada tuan guru Said, ada tuan guru Salim yang bersama-sama dengan dia. Silakan. Karena memang dididiknya dari kecil, prestasi itu ya kayak kewajiban saja. Kalau kami misalnya pada saat 1 tahun itu semuanya ranking 1, itu nggak ada dikasih hadiah ya. Ya memang tanggung jawab kita sebagai murid ya, sebagai anak yang masih harus I have to do my best. Saya harus lakukan yang terbaik supaya orang tua saya sudah memelihara saya, yang sudah saya ini senang, bahagia. Ya kan itu yang bisa kita lakukan sebagai anak. Ya kasih yang terbaik dengan prestasi. Iya kan? Begitu. Kemudian Pak Jamal, dia selalu bicara di mana-mana. Nah, kapan-kapan bisa bicara dia. Itu yang namanya Bapak Haji Muhammad Jamaluddin, itu adalah orang yang tidak pernah dibiayai sama orang tua. Mana tepuk tangannya? Jadi kalau sekarang orang ini nggak biaya, ya terus sekolah nggak biaya. Saya sangat heran lihat orang bisa bilang seperti ini. Sekarang ini sampah saja bisa dijual. Di NTB ini sudah ada beberapa pabrik hilirisasi pengolahan sampah. Dia nunggu bahan baku. Kalau bisa saja kita inisiasi bank sampah, bisa kita kumpulkan sampah plastik. Itu banyak yang diinginkan oleh pabrik untuk dibeli, untuk menjadi bahan baku di sini. Ya, memang tidak mahal seperti orang beli baju, namanya sampah. Daripada dia motorin, lebih baik kita kumpulkan, kita bersihkan, kita jual ke pabrik. Kok bisa bilang tidak biaya? Yang ngomong itu anak sehat, tegak, ya, anak level-level SMA, ya, kuliah, masih bisa ngomong ada biaya. Ya malu lah kalau orang tua kita nggak mampu, kita mikir gimana caranya cari cara untuk bisa dapat duit. Nggak ada biaya. Kenapa dia bilang? Karena pada saat SMA beliau itu selalu kalau ada olimpiade di tingkat provinsi selalu nomor 1 untuk matematika. Kemudian selalu juara 1 umum di SMA Negeri 1 Mataram. Kemudian lanjut ke ITB lewat tes. Lanjut ke ITB mikir, nah ini biaya nih. Walaupun negeri ini biaya. Apply beasiswa. Beasiswa dapat di Monash University. Beasiswa full berangkat ke Monash. Dia bisa nabung dari beasiswanya kan? Memang hidupnya sederhana. Dia tadi pada malam sekarang naik motor, kasih dia. Boncengan sama istrinya, naik sepeda. Itu adalah bicara ya. Apa yang bicara kita itu hidup itu seneng, bukan mbak keren, bukan. Tapi kita jalan senang. Mau naik becak sampai naik Mercy kita bisa. Mau naik apa sampai naik jet tempur kita harus bisa. Itu hidup. Jadi dimanapun kita berada, lifestyle kita sama. Yang kita makan sama. Ayo tanya orang di rumahnya. Ayo, bapak muslimat-muslimat yang tahu isi meja dia seperti apa? Mau dia dulu di Nuon, mau dia jadi rektor, mau dia jadi ketua DPR, dia jadi baru pada doang di atas meja ini tahu tempe, berok,
Namun bahasa Indonesia yang kita makan masuk ke mulut kita, itulah rezeki kita. Yang masuk ke mulut kita ini itu rezeki kita, yang masuk dari kesehatan. Kalau yang lain-lain itu bonus-bonus tambahan, tergantung kita bisa memaknainya tidak, bisa memaknainya sebagai sesuatu yang berkah tidak. Enggak. Sehingga dapat beasiswa dari situ, full orang tua tutup mata, anaknya udah lulus, selesai lulus kerja di Korea, di Global Holding, perusahaan IT kelas dunia, kerja di situ, ngumpulin duit. Selesai di situ merasa, saya kayaknya lanjut ini S2, sip, lanjut, masuk ITS S2. Bukan beasiswa karena udah kerja. Udah kerja, biayain sendiri. Di Surabaya juga kerja, tanggung jawab. Kerja di tempat yang sama buahnya juga. Ketemu jodohnya. Jadi beliau itu kuliah sambil kerja di situ. Jadi sampai sekarang kan nggak tahu biaya orang tua harus gimana. Sekarang kita bilang selalu saja biaya menjadi alasan. Bukan dia bilang ini sedang muda misalnya. Jadi dia memberi gambaran. Sekarang contoh mantu dia misalnya Zeno Yasmin yang punya mantu dari Tengger Putih, anak jemaah juga, namanya orang tuanya dia hidup sederhana sama seperti kita semua, sederhana. Sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Monash, di Melbourne, dari leadership pendidikan. Pada saat menikah sama putri dia, baru lulus dari Inggris, S2, beasiswa. Ibu jadi kepala-kepala rumah ini kita pakai, dia tiap kerja, dia miliaran di luar negeri. Namun misalnya bau beasiswa, lebih baik kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Sekolah juga bisa kok di sini dengan biaya yang tidak terlalu. Tapi dengan beasiswa kita bisa dapat sekolah dengan pembiayaan yang fantastis, berkualitas luar biasa, free. Sama-sama murid-murid Bapak Ibu. Zeno Yasmin ini contoh yang dia sampaikan ini bukan orang-orang jauh, mantu dia sendiri. Berapa kali hebat lulus beasiswa dengan pinter, belum beli gagal. Aranda juga ada muda-muda. Sedih saling mati sama istri. Harus kita kasih apa yang murah. Ternyata dilihat dari hasil ini kurangnya matematika, nggak bisa matematika, diedel sama istrinya, pokoknya jadi murid istrinya matematika. Dari yang kurang nilainya ini, pada saat ujian yang terakhir lulus, wah sudah membanggakan, gurunya bangga, gurunya istrinya sendiri. Gagal, sedih, umi gagal lagi, dia baru 2 kali. Semangat, orang bisa masa kita nggak bisa. Apa kurangnya? Oh di sini kurang dikit aja, kurang dikit. Ini pada saat lulus itu lagi naik sepeda motor mereka berdua di Jakarta. Istrinya lagi intensif di kedokteran, dia lagi guru beasiswa ini kan, lagi apa segala macam lah. Sambil nemenin istrinya di situ, dan naik motor istrinya yang tahu duluan kalau dia lulus. Tapi istrinya kan bahagia kan sudah tahu suaminya lulus kan, alhamdulillah lulus. Terus tapi dia kasih kejutan kan di motor, nggak keluar lagi hasilnya. Wih itu sedih. Nada istrinya kan seperti itu kan, lemah gitu. Motor ini Jakarta dia nggak naik mobil karena dia belum bisa naik mobil, kecuali
belum bisa beli mobil. Kecuali kalau misalnya dapat pinjaman, kewakilan, atau kebetulan kebutuhan apa. Tapi kalau hari-hari dia naik motor. Ada satu ya. Nah, begitu itu kemudian dia bilang sama suaminya, karena kasihan kan ya suaminya bersedih kayak gitu. Katakan gigit bukan gigit lah ya, pinggir jalan. Lulus. Di jalan itu udah sujud-sujud, pelukan, pokoknya kemenangan itu udah ada yang bisa bayangkan kebahagiaan ini. Karena itu dari kerja keras kita sendiri. Nah, ada artinya mau mantunya. Waduh, yang mau mantunya ada artinya. Karena masa depan itu yang menentukan kita sendiri. Nah, apa privilege yang saya memberikan kepada beasiswa itu? Kompetisinya tidak ada urusan saya. Dan anak siapapun di situ banyak dari Universitas Madi ini dosen-dosen dapat PDP juga. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, tidak ada yang bisa menghambat orang untuk sampai ke langit, mencapai cita-citanya. Itu yang harus Bapak Ibu pegang untuk membangun madrasah kita. Bahwa madrasah kita bisa bersaing, bukan hanya level NTB, level nasional kita bisa bersaing. Salah satu contohnya SDU hanya 10 sekolah se-Indonesia, se-Indonesia 10 sekolah. Dari itu banyak sekolah yang berkompetisi di seluruh Indonesia. Dan dari Nusa Tenggara Barat yang hanya SDU. Tepuk tangan loh. Saya bilang. Silakan cek. Adakah keistimewaan yang beda dibanding yang lain, kecuali mungkin kelihatan fisiknya, karena memang ditata supaya indah, ditata supaya bersih. Tetapi kesungguh-sungguhan yang menjadi kunci betul-betul, kesungguh-sungguhan, keseriusan, dan kedisiplinan. Sehingga betul-betul Bapak Ibu sebagai kepala madrasah itu dari pagi bikin moodnya itu enak, tiap terus terang. Kalau pagi tiap moodnya kurang, artinya tidak sesuai. Training pagi dari bangun subuh, kemudian olahraga, kemudian mandi, sholat duha, berangkat. Kalau itu enggak berjalan, terganggu rasanya. Karena itu sudah rutinitas kan, puluhan tahun. Jadi kita rasanya sudah, badan ini sudah terpola. Jadi berangkat kerja itu fresh, girl. Kalian kalau sarapan kan biasa sarapan itu kayak kol sama wortel itu mentah-mentah, itu sama roti dibakar, udah gitu saja. Sarapannya jadi simpel, gak ada repot-repot perlu sarapan. Udah, begitu saja udah berangkat. Itu mentah ya, kol mentah, wortel mentah, sama selada itu saja. Mau makanan-makanan aneh-aneh nggak ada. Sudah berangkat, kerjakan tugas sampai selesai, bahkan kadang-kadang sampai malam. Ya kita karena udah dimulai di awal. Yang kebayang kalau penunggu semua mempolakan, karena dia rasakan betul, mempolakan pagi itu benar ya, dan sampai tidur pagi ya. Bangun subuh ya, kemudian olahraga, kemudian mandi, kemudian sholat duha, apalagi kalau ada yang sholat duha di sekolah. Wah, luar biasa keren. Ya, sampai LMS, sekolah-sekolah kita yang lain-lain ini biasakan seperti kita dia itu karena terbiasa sholat duha pindah ke sekolah lain. Mama di sini nggak ada sholat duhanya. Oke. Karena itu pola apa ya? Pola pagi tiap hari. Itu ada yang kurang. Kalau seperti itu insya Allah
kita. 8.30 dan itu dianggap biasa. Coba pelunggu ketemu sama orang dari negara-negara maju, terus pelunggu gitu, baru telat 5 menit aja semua begini. Aneh, aneh. Nah, itu kenapa dia taruh dia nomor 2. Tadi yang nomor 1 apa? Baca namanya. Kerja keras dan bersungguh-sungguh. Nah, di situ tadi yang bicara tentang kebersihan, segala macam. Kerja keras sungguh-sungguh, kerja keras sungguh-sungguh, kerja keras sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ini masih dipakai 5%, belum 20%, belum 25%. Kenapa orang-orang itu hebat-hebat orang dia pakai ininya benar-benar? Karena sesungguhnya kalau ini kita pakai benar-benar kalah mereka. Tapi kita nggak mau pakai ini, terlalu terlena kita sama kehidupan kita yang sangat nyaman seperti surga dunia ini. Bayangkan di mana nggak surga dunia, udaranya seperti ini, apapun yang kita tanam hidup. Yang pulang haji begitu turun dari pesawat rasanya seperti diturunkan di surga. Siapa yang pernah umroh atau yang sudah haji itu enggak Ustaz? Betapa di sana panasnya kayak gitu, begitu turun di NTB ini rasanya surga dunia. Diberikan Allah oksigen begitu freshnya, begitu banyaknya, hijau. Kita karena begitu enaknya udara, jadi kita santai saja hidup kita. Hari-hari hidup kita santai, hari-hari hidup kita terlalu enak, sehingga kita nggak ngeh. Orang sudah sprint, orang sudah lari, orang sudah sampai mana, kita masih berputar sama yang penting terlebih dulu, naik minum, makan dulu, makan dulu ini, tetap ngobrol-ngobrol dulu, baca sudah buka ini, jangan orang sudah sampai ke belakang, sudah sampai, orang berlari kencang semua, merapikan dirinya, yakinkan semuanya. Disiplin, gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau undang jam 8:30, peserta semua jam 8 sudah full. Itu namanya kita menghargai tamu. Itu namanya kita menghargai orang yang kita undang. Kalau memang merasa tidak bisa 8:30 ya 8:30 undang pesertanya, tak speakernya undang jam 9. Tapi 8:30 semua sudah bisa nggak madrasah LWDI? Bisa nggak? PGN LWDI tolong bikin surat komitmen. Ini bukannya kewajiban untuk kebaikan madrasah itu sendiri. Semua disuratin. Komitmen, sungguh-sungguhan, disiplinan, semuanya. Bikin komitmen yang bekerjanya itu karena effort, bukan karena duit ya, karena kemauan, karena kerja keras, disiplin. Ketiga, tadi pertama apa? Apa kayak mereka. Yang penting sekolah kita bagus. Yang kedua, disiplin. Jangan nanti kepala madrasahnya nggak disiplin. Dan disiplin itu bukan berarti saya pergi kemana. Kalau ada urusan yang memang penting ya silakan. Tetapi tugas tanggung jawab itu semua secara disiplin dilakukan. Nggak bisa sempat seenak-enaknya ninggalin sekolah pergi kemendang-mendang yang sakit, yang jamu ini dulu, yang ini tadi, yang enteng meninggalkan tugas, enteng. Jangan main pecat-pecat kalau mau dibina. Bisa nanti justru kepala madrasahnya kasih contoh. Kecuali kalau kepala madrasahnya sudah firm, berikan contoh.
kemudian terapkan, bikin aturan di kantor nih yang harus dilakukan, disiplin. Nggak ada dikit-dikit izin apa semua harus kita toleransi di Indonesia ini. Itu yang sebabkan kita lambat. Mohon maaf yang sudah pernah bekerja sama perusahaan kelas dunia, yang tahu bagaimana cara kerjanya, kenapa dia bisa untung begitu, kenapa dia bisa kerja profesional, kenapa dia bisa maju. Itu sudah. Yang dua itu, ada dua lagi belakangan. Satu, kerja keras sungguh-sungguh. Dua, disiplin. Jadi semua itu ada waktunya. Jangan enak ada ini seolah-olah gurauan. Ini semua yang kita lakukan ini gurauan, nyaman aja ditinggal apa. Nah, ketiga, mau belajar dan bekerja sama. Ini sombong, ini marah diri paling pintar desa. Mentang-mentang misalnya ada anak yang lebih muda atau guru atau apapun yang muda memberikan masukan, aduh, lulus minta ulang tahun ke sekolah, butek gitu jadi kepala sekolah. Oh iya, dan salaman ini, wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat sudah muridnya akan hilang dari waktu ke waktu. Siapa yang mau sekolah? Kalau sekolah kita tidak kualitas, nggak ada orang mau. Orang gratis pun tidak mau, karena kan memang ada pembiayaan dari pemerintah. Sekarang kalau mau banyak murid, ayo dong. Kualitas nomor satu. Kualitasnya jangan ini soalnya begini murid kita sekarang kurang, jadi kurang banyak. Tapi kurang guru bagus. Jadi kepala sekolah kayak tidur bangun dan ini bisa kalau ada yang begitu. Kan ini bukan semua, ada madrasah kita yang luar biasa banget. Tapi kan kita bicara ini bagaimana supaya setara. Dan kesetaraan itu bukan bicara duit. Ayo compare madrasah yang berkualitas sama ini gimana? Tapi bicara kesungguh-sungguhan, kedisiplinan, kemudian mau belajar. Apalagi itu HP yang Bapak Ibu pegang, itu semua HP itu sama dengan pegang dunia. Kalau mau tahu kemajuan sekolah di negara maju tinggal buka aja, buka YouTube, oh ada itu. Mau tahu kemajuan sekolah di negara-negara hebat misalnya sebagai acuan kita untuk dari sisi kedisiplinan ya. Bukan kita bicara dari sisi agama. Kalau agamanya itulah kelebihan kita yang tidak dimiliki yang lain. Justru kalau kita bisa setara dari sisi profesionalitas yang lain dengan kelebihan adab, akhlak, agama itu moncer kita sampai mana-mana. Nggak ada yang bisa tahan kendali melajunya kita. Kalau kita memang mau, nggak ada. Tapi kita mau belajar. Kenapa sekolah-sekolah teladan-teladan tapi kok sederhana aja bangunannya itu bagus-bagus ya karena bukan ukurannya lantai 3 masih di tengah lantai 2 masih lantai sedikit nggak dong dari ruang emang kekurangan ruang kelas lagi sekali ruang kelasnya masih beda ruang kelas nih teman bantah. Coba datang ke Mataram itu ada sekolah yang bagus di Mataram itu ruang gurunya saja dari gede. Tapi kenapa mobil antri mobil itu jemput apa namanya muridnya itu
anak-anaknya orang-orang yang mampu di sana itu nyekolahin anaknya di situ. Coba cek, ayo sekali-sekali pergi, apa namanya studi lagi dari gede, namanya dari uang dulunya. Pasti ada yang paham ulangannya. Antre, coba lihat, jauh baru-barusan sekolah bicara fisik. Tapi kenapa orang ini sampai takut dapat tempat duduk orang antre masuk sekolah? Jadi memang kuncinya adalah kualitas. Dan kualitas tidak berbanding lurus dengan tapi berbanding lurus dengan empat yang akan saya sampaikan. Pertama tadi apa? Kerja keras, banyak kas. Yang kedua? Disiplin. Kalau Bapak Ibu bisa wah ini ada lihat nanti progresnya. Lihat progres kalau Bapak Ibu lihat. Saya tidak sedang bersendagro di depan ini, tapi saya mencintai perjuangan Allah. Saya mencintai perjuangan NMI, mencintai perjuangan umat, supaya kita bisa menghasilkan benihan-benihan yang berkualitas. Yang ketiga tadi apa? Mau belajar. HP itu dunia. Pilihan ada pada kita. Mau pakai dia sekedar selfie terus posting, ataukah saya tidak nafikan, saya ada medsos, walaupun yang kelola ada yang kelola. Tetapi itu mungkin 1,5% daripada penggunaan HP saya. Yang lain, mungkin harga kuota sama saja. Bapak kalau kuota XL itu, ya kan? Kalau saya ukur abi misalnya. Saya ukur abi misalnya ya yang isi pulsa. Beliau isi pulsa itu 50.000 per minggu. Ya lo lihat, 50.000 per minggu. Berarti 1 bulan 200.000. Itu ukuran abi yang. Oke, kata ada. Kan abi kan? Nah, ini stop. 50.000. Mungkin kalau hari itu bisa. Kalau yang tidak sefrekuensi abi, mungkin 50 per 2 minggu mungkin. Karena kan apalagi kalau ada spot wifi, kalau misalnya sekolah sudah bisa ada spot wifi itu kan 1 bulan itu ada yang 200, ada yang berapa ya, kalau misalnya sudah memiliki kemampuan untuk begitu, itu bisa wifi. Nah, mau belajar, mau menggali dari sini. Sehingga tidak ada istilah kita ketinggalan zaman. Kita tahu kenapa kemudian sekolah-sekolah SMA, SMK, se-NTB itu kita minta terapkan NTB bersih, NTB hijau. Semua harus hijau, semua harus mengelola sampahnya. Itu jadi penilaian. Karena itu bicara mindset. Kemudian yang keempat, kuasai teknologi, inovatif. Itu yang keempat. Kuasai teknologi bukan kita belajar kayak Pak Jamal, urusan IT bukan. Tapi kita update, ngerti. Kalau sekarang kita harus mengakses ilmu lewat teknologi. Kita harus belajar juga lewat teknologi. Kita bikin anak didik kita akrab dengan teknologi yang positif. Kita bikin anak didik kita melek teknologi. Sekarang tak usah terlalu positif yang download laptop dengan HP saja sudah bisa. Yang penting dia ada kuotanya. Melek teknologi dan inovasi. 4 itu. Lucu kita. Gak ada yang bisa halangi kita dengan kelebihan kita, ada Allah semua yang sudah kita tanamkan. Bayangkan di mana di sekolah santri-santriwatinya. Kalau ini salam sama gurunya, kalau tangan gurunya di atas kepalanya, itu ada mahal.
PGNWDI. Ya, yakinkan bagaimana programnya. Tapi saya minta kepada penguasa jangan nuntut saja dari PGNWDI. Mana hak, mana kewajiban itu harus kita jalankan. Kalau lapangan yang paling menentukan Bapak Ibu, kebijakan, ada support yang misalnya insidentil, pelatihan, PGNWDI. Tapi kalau hari-hari yang harus kita eksekusi, Bapak Ibu. Nah, jadi itu 4 itu saya titip sekali untuk Bapak Ibu semua. Kalau PGNWDI termasuk peralihan tadi, ya nanti dirapatkan untuk segera untuk bisa dieksekusi, ya, supaya madrasah kita, ya, sebagai pewaris lanjut perjuangan Al-Mahfurullah ini bisa membawa madrasah kita dan kepala tegak mengatakan bahwa ini madrasah ini level apapun dia, mau level dunia mana, orang dari seluruh dunia datang lihat dia memang kualitasnya memang setara, memang levelnya lingkungannya memang bersih, tata memang hijau, gurunya semua disiplin, anaknya adabnya luar biasa. Itu udah level kita menaik 10 tingkat itu Bapak Ibu. Dari hal-hal yang begitu saja itu sudah naik levelnya. Selamat bekerja Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka bimbingan teknis ini, tapi saya mohon ini jangan hanya seremonial. Saya nggak mau bimbingan teknisnya nanti bukan nyantor atau buku apa segala macam. Setelah itu, no, jangan, stop. Orang sudah lari ke bulan. Bicara teknis, ya, best practice, ya, sampai punya ilmu yang ini sharing, ya, jangan nanti jadi kepala sekolah terbaik sharing, ya, sharing, bina, bimbing. Fungsinya anda diletakkan, bina, tapi jangan bentuk yang berlebih, ya. Bina, ya. Bina, supaya sekolah-sekolah SDM, karena kuncinya adalah SDM, kuncinya sumber daya manusia, dan kuncinya ada pada mindset. Kalau mindsetnya sudah sama, sudah benar, semuanya. Itu ajudan sudah bingung, waktunya sudah terlalu banyak, tapi memang saya anggap ini sangat krusial. Mohon apa yang saya sampaikan tolong diperhatikan semua, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi saya buka bimbingan teknis ini, semoga berkah untuk perjuangan MWDI dan iman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kemudahan yang meriah Bapak Ibu semuanya. Silakan semua lagi. Bapak Ibu semua yang berdiri, kameramen mohon di atas panggung. Kameramen mohon di atas panggung. Kameramen mohon di atas panggung. Sekali lagi, kameramen di atas panggung karena kita foto bersama. Dengan demikian acara kita bukaan pada pagi hari ini.